semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang baru, adalah canggung, bingung, bahkan ragu tentang bagaimana harus bersikap. Kita bertanya-tanya dalam hati, apakah orang ini ramah, apakah dia bisa diajak bekerja sama, atau justru akan sulit berkomunikasi. Perasaan-perasaan itulah yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai ketidakpastian. Untuk menjelaskan fenomena ini, ada sebuah teori yang dikenal dengan nama Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1975 oleh dua pakar komunikasi, Charles Berger dan Richard Celebres. Mereka berangkat dari sebuah pengamatan sederhana ketika dua orang asing bertemu untuk pertama kalinya. Situasi itu hampir selalu penuh dengan ketidakpastian. Rasa tidak tahu ini membuat orang terdorong untuk mencari cara agar bisa merasa lebih nyaman dalam interaksi. Nah, awalnya teori pengurangan ketidakpastian hanya digunakan untuk membangun komunikasi antar pribadi, khususnya di tahap-tahap awal sebuah pertemuan. Namun, seiring berjalannya waktu, teori ini berkembang lebih luas. Saat ini, teori ini juga digunakan untuk menganalisis komunikasi di media sosial, interaksi antar budaya, bahkan di ruang digital seperti aplikasi kencan online. Dengan kata lain, teori ini terus relevan karena manusia selalu menghadapi momen di mana kita ingin mengurangi rasa tidak pasti dalam mengenal orang lain. Ada beberapa pikiran pokok yang menjadi dasar teori ini. Pertama, setiap pertemuan awal selalu menimbulkan ketidakpastian. Itu adalah sesuatu yang alami. Kedua, manusia pada dasarnya ingin mengurangi ketidakpastian tersebut. Kita tidak nyaman berada dalam situasi penuh tanda tanya sehingga berusaha mencari informasi. Ketiga, komunikasi adalah jalan utama untuk mengurangi ketidakpastian. Melalui bertanya, mendengarkan, dan berinteraksi, kita bisa lebih memahami siapa lawan bicara kita. Berger dan Calabers juga menyebutkan adanya 3 cara atau strategi untuk mengurangi ketidakpastian. Pertama adalah strategi pasif, yaitu dengan mengamati orang lain tanpa berinteraksi langsung. Misalnya, kita memperhatikan gaya bicara atau cara seseorang berperilaku di kelas. Yang kedua adalah strategi aktif, yaitu mencari informasi melalui pihak ketiga. Contohnya, menanyakan kepada teman lain tentang orang tersebut. Dan yang ketiga adalah strategi interaktif, yaitu dengan langsung berbicara dan bertanya pada orang itu sendiri. Namun di masa kini, teori pengurangan ketidakpastian menghadapi tantangan baru. Di era digital, kita seringkali sudah tahu banyak hal tentang orang lain, bahkan sebelum kita bertemu langsung dengan mereka, misalnya melalui media sosial. Tapi justru disitulah muncul bentuk ketidakpastian baru. Apakah identitas digital itu sama dengan realitas aslinya? Selain itu, dalam konteks komunikasi antar budaya, ketidakpastian tidak hanya soal individu, tapi juga soal perbedaan nilai, perbedaan norma, dan juga perbedaan bahasa. Ada juga isu privasi. Nah, keinginan kita untuk tahu lebih banyak tentang orang lain itu bisa saja berbenturan dengan batas etika. Pada akhirnya, teori pengurangan ketidakpastian mengajarkan kita bahwa komunikasi adalah sarana untuk membangun kenyamanan, membangun kepercayaan, dan juga membangun hubungan yang sehat. Kita memang boleh berusaha mengenal orang lain, tetapi kita juga harus tetap menghargai ruang pribadi mereka. Semakin banyak informasi yang kita peroleh lewat komunikasi, maka semakin kecil juga rasa canggung yang kita rasakan, dan juga semakin mudah kita untuk membangun keakraban. Waktu itu kontrata orang Solo mungkin sekarang kita bisa main bola, bisa main uno, atau bisa velocity. Kita bisa bahas itu velocity, bola, dan itu uno. Kita bahas tentang teori pengurangan ketidakpastian. Nah, jadi setiap pertemuan di awal memang selalu dimulai dengan ketidakpastian. Namun melalui komunikasi yang jujur dan penuh empati, ketidakpastian itu bisa berubah menjadi rasa percaya, bahkan bisa menjadi awal hubungan yang bermakna. Dalam teori kebutuhan hubungan interpersonal, hidup manusia tidak terlepas dari namanya hubungan dengan orang lain. Dari kita lahir, kita tumbuh, dan kita berkembang itu di tengah-tengah orang lain, entah itu keluarga, teman, atau masyarakat yang luas. Ada satu teori yang menjelaskan tentang mengapa manusia perlu membangun relasi dengan orang lain, yaitu teori kebutuhan hubungan interpersonal yang dikembangkan oleh William Schutz pada tahun 1958. Nah, teori ini dikenal dengan VIRO teori atau singkatan dari Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Schutz berangkat dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan sosial yang mendasar. Kebutuhan ini
yang kemudian mendorong kita untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Jadi, ketika seseorang membangun hubungan, sesungguhnya ada motif atau kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi. Teori ini pertama kali digunakan untuk memahami dinamika kelompok dalam konteks organisasi dan militer. Schatz ingin tahu mengapa ada kelompok yang bisa bekerja sama dengan baik, sementara kelompok lain justru mengalami konflik. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa hubungan interpersonal dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu inclusion, control, dan affection. Yang pertama itu inclusion, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Setiap orang punya dorongan untuk diakui keberadaannya, diterima, dan dianggap penting oleh orang lain. Misalnya, seorang mahasiswa baru biasanya ingin diterima di lingkungannya, mencari teman, dan merasa bahwa ia punya tempat dalam komunitas kampus. Yang kedua, yaitu adalah kontrol, yaitu kebutuhan untuk mengatur dan diarahkan. Dalam hubungan ada orang yang ingin memimpin, ada pula yang lebih nyaman mengikuti. Kebutuhan ini tidak selalu negatif, justru ketika dikelola dengan baik, kebutuhan kontrol dapat membuat kelompok lebih terstruktur dan berjalan dengan baik. Contoh sederhananya adalah saat organisasi kampus memilih ketua dan pembagian peran anggota. Ada orang yang merasa puas ketika bisa memimpin dan ada yang lebih nyaman menjalankan tugas. Yang ketiga itu affection, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan menjalin kedekatan emosional. Manusia tidak hanya butuh diterima dan diberi peran, tetapi juga butuh kasih sayang, penghargaan, dan rasa aman dalam hubungan. Contohnya, kita bisa lihat dalam persahabatan yang erat, hubungan keluarga yang hangat, atau bahkan hubungan yang romantis. Ketiga kebutuhan dasar ini saling berkaitan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, seorang bisa merasa terasing, frustasi, atau bahkan mengalami konflik dengan orang lain. Inilah yang membuat teori Schatz yang membuatnya sangat relevan, baik dalam konteks hubungan pribadi maupun kelompok. Seterusnya saya akan membahas tentang seiring perkembangan zaman. Teori ini menghadapi tantangan baru, misalnya di era digital. Kebutuhan inclusion bisa terpenuhi lewat media sosial, tapi di saat yang sama muncul risiko isolasi sosial ketika pengakuan yang diharapkan tidak didapat. Kebutuhan kontrol juga bisa menimbulkan konflik di dunia kerja modern yang serba kolaboratif. Sementara itu, kebutuhan affection di era sekarang banyak bergeser ke bentuk interaksi virtual yang kadang kurang mendalam dibandingkan hubungan muka. Dan meskipun begitu, teori ini tetap penting karena dapat membantu kita untuk memahami dinamika di dalam hubungan antar individu. Nah, dan dengan menyadari ketiga kebutuhan dasar tersebut, kita dapat lebih peka untuk membangun komunikasi yang sehat. Kita dapat belajar untuk menerima orang lain, berbagi peran secara adil, dan juga menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang di dalam hubungan tersebut. Nah, dan pada akhirnya William Schatz mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang seringkali mencari keterhubungan. Inclusion membuat kita merasa ada, kontrol membuat kita merasa berdaya, dan juga affection yang membuat kita merasa dicintai. Dan jika ketiganya berjalan dengan seimbang, maka hubungan interpersonal akan menjadi lebih harmonis. Dan juga kehidupan sosial kita menjadi lebih bermakna.